Cleopatra adalah ratu terakhir Mesir kuno. Perempuan yang memikat dua pria paling berpengaruh di Kekaisaran Romawi dan hampir mengubah jalannya sejarah dunia. Dia dikenal karena kecantikannya, tapi lebih dari itu, dia adalah politisi cerdas, orator yang ulung, ahli bahasa, dan pemimpin yang tahu bagaimana bermain dalam arena kekuasaan yang didominasi oleh pria. Cleopatra lahir dalam kekacauan, memerintah di tengah konflik, dan kehilangan nyawa sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Namun kisahnya jauh dari sekedar roman atau legenda yang tragis. Ini adalah cerita tentang ambisi, diplomasi, perang, dan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam video ini, kita akan membahas kisah hidup Cleopatra. Bagaimana Cleopatra naik tahta dalam istana yang penuh dengan pengkhianatan. Apa yang membuatnya mampu menantang kekuatan Roma dengan segala kemewahannya dan taktiknya? Dan kenapa hingga ribuan tahun Cleopatra masih disebut dalam buku sejarah, film Hollywood, bahkan di dalam budaya pop saat ini? Inilah kisah Cleopatra, sang ratu terakhir yang tak pernah tunduk sampai akhir hayatnya. Bagian 1, Darah Yunani, Jiwa Mesir. Tahun 69 sebelum Masehi, Cleopatra lahir di Alexandria, kota pelabuhan paling kosmopolitan di dunia kuno. Ia berasal dari dinasti Ptolemaik, keturunan jenderal Yunani dari zaman Alexander Agung yang sudah memerintah Mesir selama hampir 300 tahun. Meskipun memimpin negeri Mesir, keluarga Ptolemaik terkenal tidak membaur dengan rakyatnya. Mereka menggunakan bahasa Yunani, bahkan tidak pernah belajar bahasa lokal, dan lebih tertarik pada intrik internal dibanding urusan rakyat. Tapi, Cleopatra berbeda. Ia adalah satu-satunya penguasa Ptolemaik yang bisa berbicara bahasa Mesir dengan fasih. Ia juga menguasai lebih dari 8 bahasa asing lainnya, termasuk Ibrani, Latin, Aram, bahkan bahasa Ethiopia. Ia belajar matematika, filsafat, astronomi, dan seni retorika. Dari muda, Cleopatra tahu bahwa di tengah dunia yang dikuasai laki-laki, satu-satunya cara bertahan adalah jadi lebih pintar, lebih cepat, dan lebih licik dari lawan-lawan politiknya. Namun, hidupnya tidak pernah aman. Di istana Ptolemaik, pengkhianatan adalah tradisi keluarga. Saat ayahnya, Ptolemy ke-12 meninggal, Cleopatra baru berusia 18 tahun. Ia dipaksa naik tahta bersama adik laki-lakinya yang baru berumur 10 tahun, Ptolemy ke-13. Namun, sang adik dikendalikan oleh para penasehat ambisius. Dan tak lama kemudian, Cleopatra dikudeta dan diusir dari istana. Tapi, Cleopatra bukanlah perempuan yang mudah disingkirkan. Ia mengumpulkan pendukung di luar kota dan menunggu momen yang tepat. Dan momen itu pun datang bersamaan dengan kehadiran orang paling berkuasa di Roma, Julius Caesar. Bagian 2. Caesar dan kembalinya sang ratu. Tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar tiba di Alexandria untuk mengejar Pompei, musuh politiknya yang kabur ke Mesir. Namun, Julius Caesar justru mendapati Pompei sudah dihabisi oleh para penasehat Ptolemeus ke-13 sebagai upaya menyenangkan Roma. Julius Caesar marah besar. Baginya, kehormatan harus dijaga, bahkan terhadap musuh. Melihat situasi itu, Cleopatra tahu waktunya telah tiba. Di malam hari, dengan bantuan pelayannya, dia diselundupkan masuk ke istana Caesar. Konon, dia masuk dengan cara menggulungkan dirinya dalam karpet besar dan membiarkannya dibawa sebagai hadiah. Saat karpet itu digelar, keluarlah Cleopatra dengan pakaian terbaiknya yang tampak anggun, percaya diri, dan berbicara dengan penuh pesona. Caesar di usianya yang ke-52 tahun, berpengalaman dan skeptis, langsung terpikat dengan Cleopatra. Dia bukan hanya melihat seorang ratu cantik, tapi seorang pemimpin muda yang tahu cara bicara tentang kekuasaan. Cleopatra memohon bantuannya untuk mendapatkan kembali tahtanya, dan Julius Caesar pun menyetujuinya. Perang saudara pecah antara pendukung Cleopatra dan pasukan Ptolemeus ke-13. Setelah berbulan-bulan pertempuran di jalan-jalan Alexandria, pasukan Julius Caesar menang. Ptolemeus tenggelam di Sungai Nil saat mencoba melarikan diri. Cleopatra kembali menjadi ratu. Kali ini bersama adik laki-lakinya yang lain, Ptolemeus ke-14 yang dijadikan raja boneka. Tapi kekuasaan nyata ada di tangan Cleopatra. Dia memerintah sebagai ratu mutlak, dan dia melahirkan anak Julius Caesar, seorang putra bernama Caesarion. Cleopatra mengunjungi Roma pada tahun 46 sebelum Masehi.
tinggal di villa pribadi Caesar, dan berjalan di ibu kota kekaisaran sebagai kekasih resmi. Meskipun Caesar sudah menikah. Namun pada tahun 44 sebelum Masehi, Caesar dilenyapkan di senat oleh lawan-lawan politiknya. Cleopatra pun segera kembali ke Mesir, membawa anaknya, dan bersiap mempertahankan kekuasaannya sendirian. Bagian 3, setelah Julius Caesar, datang Antony. Kematian Julius Caesar membuat Roma kembali bergolak. Perebutan kekuasaan terjadi antar 3 tokoh besar, Octavian, Mark Antony, dan Lepidus. Mereka membentuk triumvirat dan membagi wilayah kekuasaan. Antony mendapat wilayah timur, termasuk Mesir. Lalu dia memanggil Cleopatra untuk bertemu dengannya di Tarsus, Asia Kecil. Cleopatra tahu ini bukan sekedar pertemuan diplomatik biasa. Ini adalah ujian kekuasaan. Ia datang dengan armada mewah, kapal berhias emas, beraromaterapi, dan musik. Ia berpakaian layaknya Dewi Aphrodite dengan gaya penuh kemegahan. Antony terpauk saat itu. Keduanya langsung jatuh cinta dan menjalin hubungan politik sampai hubungan pribadi. Cleopatra memberi Antony uang dan pasukan untuk perangnya di timur. Antony memberi Cleopatra legitimasi dan jaminan kekuasaan di Mesir. Pasangan ini hidup dalam kemewahan. Mereka punya 3 anak, tapi hubungan mereka menjadi skandal di Roma. Octavian yang ingin merebut kekuasaan penuh menuduh Antony telah mengkhianati Roma dan jatuh dalam cengkraman ratu asing. Propaganda Octavian brutal. Cleopatra digambarkan sebagai penyihir, penggoda, ratu beracun yang ingin menguasai Roma lewat pesonanya. Tahun 32 sebelum Masehi, hubungan Antony dan Cleopatra menjadi alasan perang. Bagian 4. Kekalahan dan akhir dari dinasti. Tahun 31 sebelum Masehi, di Laut Actium, pasukan Antony dan Cleopatra berhadapan dengan armada Octavian. Pertempuran berlangsung sengit. Namun, strategi Octavian lebih unggul. Saat melihat armadanya kalah, Cleopatra mundur dari pertempuran dengan kapalnya. Antony pun lalu menyusul Cleopatra. Itu adalah momen yang mengakhiri segalanya. Pasukan mereka bubar, mereka melarikan diri ke Mesir. Setahun kemudian, pasukan Octavian masuk ke Alexandria. Antony mengakhiri hidupnya setelah menerima kabar palsu bahwa Cleopatra sudah kehilangan nyawa. Di sisi lain, Cleopatra mencoba bernegosiasi dengan Octavian. Tapi, Cleopatra sadar bahwa dirinya tidak akan pernah diizinkan hidup sebagai ratu. Dalam tindakan terakhirnya, Cleopatra mendandani dirinya sebagai ratu Mesir. Dia masuk ke makamnya dan membiarkan ular kobra menggigit lengannya. Penutup, warisan sang ratu. Cleopatra hanya hidup selama 39 tahun. Tapi dalam hidupnya yang singkat, ia menghadapi kekuatan politik paling besar di dunia dan melawan mereka dengan cara yang tidak biasa. Bukan dengan pedang, tapi dengan kepala dingin, kecerdikan, dan pesonanya. Ia adalah perempuan di dunia pria, pemimpin di antara pengkhianat. Ia dicintai, dicemooh, dijadikan simbol, dan disalahartikan. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada perempuan lain dalam sejarah dunia kuno yang warisannya begitu panjang sampai saat ini. Film, teater, lukisan, novel, dan bahkan meme modern terus menggunakan namanya. Ia jadi simbol kecantikan, kekuasaan, dan tragedi. Tapi di balik semua itu, Cleopatra adalah seorang penguasa yang tak mau tunduk. Seorang ratu yang memilih kehilangan nyawa di istananya daripada menjadi trofi di pawai kemenangan Romawi. Karena lebih baik kehilangan nyawa sebagai ratu daripada hidup sebagai tawanan. Terima kasih sudah menonton kisah Cleopatra. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Komen di bawah tokoh siapa lagi yang ingin kamu lihat kisah hidupnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.